Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Nurdin dari kelas 3 IA 21. Di sini saya akan menerangkan proyek lab pengantar kecerdasan buatan yang dengan judul deteksi objek menggunakan framework YOLO. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah konsep dan tujuan program. Yang kedua, teori dasar, dan yang ketiga, penjelasan programnya. Konsep dan tujuan program ini untuk membuat sistem deteksi objek yang memanfaatkan framework deep learning, yaitu YOLO, pada Google Colab dengan input data dalam sebuah file video lalu lintas untuk mengenali suatu objek yang melintas seperti kendaraan bermotor, mobil, truk, maupun manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori-teori dasar. Yang pertama itu ada AI atau Artificial Intelligence yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini atau AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Hanlon mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Yang kedua ada Convolutional Neural Network atau CNN atau biasa disebut dengan jaringan saraf tiruan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk proses komputasi yang terinspirasi dari sistem saraf biologi seperti otak manusia. Cara kerja CNN sama dengan tradisional artificial neural network, di mana keduanya terdiri dari sekumpulan neural yang mengoptimalkan diri dari pembelajaran, mulai dari input awal sampai pada hasil akhir. Setiap jaringan akan tetap mengekspresikan sebuah skor atau yang disebut dengan wake, dan pada layer terakhir terdapat fungsi kehilangan loss function yang terkait dengan kelas yang ada. Selanjutnya ada deep learning. Deep learning ini adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Di program ini kita akan representasi data yang kita gunakan adalah video. Selanjutnya ada computer vision. Computer vision adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pandang komputer terhadap objek di sekelilingnya dengan mampu menganalisanya. Computer vision bertujuan untuk mengenali sebuah gambar dengan baik, sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang penting di dalam sebuah gambar. Dengan kata lain, tujuan computer vision adalah untuk mengajar komputer bisa membuat piksel-piksel menjadi hidup dan terasa seperti dunia nyata. Selanjutnya ada dari penjelasan tadi, semua itu saling berhubungan, dan YOLO ini merupakan algoritmanya untuk menjalankan program atau framework dari deep learning. YOLO
versi 3 ini kepanjangan dari You Only Look Once. YOLO ini terinovasi dari ide-ide para komunitas penelitian computer vision. YOLO V3 merupakan versi 3 dari algoritma object detection YOLO yang mulai diperkenalkan pada tahun 2015 oleh Joseph Redmond. Cara kerja YOLO yakni YOLO pertama-tama mengambil gambar masukan kerangka kerja, kemudian membagi gambar masukan menjadi beberapa kotak, katakanlah kotak 3x3. Klasifikasi dan pelokalan gambar diterapkan pada setiap sisi. YOLO kemudian memprediksi kotak pembatas dan probabilitas kelasnya yang sesuai dengan objek. Selanjutnya kita akan menuju penjelasan programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah kita buat. Pada saat pertama ini, program akan meminta tempat penyimpanan dengan menggunakan Google Drive. Pada output ini, program akan terdapat link untuk mendapatkan kode. Nah, kode ini akan dimasukkan ke dalam output kolom supaya Google Colab dan Google Drive ini terhubung. Jika sudah terhubung, maka akan mendapatkan folder seperti ini, kedua ini. Selanjutnya kita akan runtime, change runtime type, dan kita pilih GPU supaya pada saat menjalankan program lebih cepat. Tetapi cepat atau lambatnya program dipengaruhi dengan koneksi internet dan spesifikasi PC yang sedang digunakan. Sel kedua ini untuk menginisialisasi GPU dan melihat informasi terkait GPU. Selanjutnya di sel ini berguna untuk mengimport atau mengcloning darknet YOLO dari GitHub. Dengan link ini kita akan mendapatkan file-file yang kita butuhkan untuk menjalankan program ini. Selanjutnya kita menginstal GCC dan mengcompile basic program supaya kita melakukan deteksi objek. Dengan menjalankan sel ini, kita akan mendapatkan semua perintah yang tersedia di repositori resmi, sehingga akan mengunduh beberapa file. Nah, di proses ini membutuhkan beberapa waktu yang lumayan dikarenakan kita akan menginstal beberapa file yang lumayan banyak. Selanjutnya, pada sel ini untuk membuka folder darknet dan menjalankan GPU, lalu mengcompile semua file yang terdapat pada darknet. Pada proses ini memakan waktu yang lama tergantung dengan kecepatan internet yang digunakan. Nah, selanjutnya pada sel ini berfungsi untuk mengambil file penting YOLO di link ini, dan kita akan melakukan download file YOLO versi 3. Di sini lumayan lama dikarenakan file tersebut sebesar 236 MB. Selanjutnya pada sel 7 dan ke-8 ini terdapat proses perubahan working directory. Perintah yang digunakan yakni pwd. Jadi directory YOLO versi 3 sekarang diinisialisasi dengan tepat. Nah, pada sel ini dilakukan penginstalan library yang dibutuhkan. Jadi lumayan lama nih karena proses penginstalannya lumayan banyak. Nah, selanjutnya pada sel ini kita akan
uh, menginput file video, yang dimana video yang akan diupload ke dalam variable file. Nah, pada ini kita choice file untuk memilih video yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan video keadaan lalu lintas. Jika sudah, kita akan mengupload. Nah, di sini kita akan menunggu lumayan sesuai dengan file size yang kita upload. Di sini saya menggunakan filenya ya kurang lebih 20 MB-an. Nah, pada sel selanjutnya program sel ini untuk menganalisis file video tadi yang sudah diupload untuk menentukan objek-objek, di mana outputnya ini yang banyak ini untuk melihat berapa motor atau mobil atau orang yang di dalam video dengan menggunakan persentase seperti ini. Nah, selanjutnya pada sel terakhir ini program akan menghasilkan video yang telah dilakukan pendeteksian objek tadi. Nah, filenya akan terdownload sendiri dengan nama output1.avi. Nah, di sini kita akan melihat hasil videonya. Nah, ini adalah hasil video yang sudah dilakukan pendeteksian objek dengan YOLO V3, di mana objek yang terdeteksi terdapat mobil, motor, dan orang, dan juga truk. Dalam pendeteksian ini menggunakan presentasi angka. Ada juga objek yang tidak terdeteksi dikarenakan objek tersebut sulit dibaca oleh program. Itulah hasil proyek pengantar kecerdasan buatan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.